Sebentar, sebentar. Bang Omar berhalangan ya? Atau gimana Bang? Zakwan, ganti nama Zakwan. Pan. Dia bingung cara ganti nama. Udah 24 ya partisipannya. Berapa sih? 25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini kita bersyukur kita dikumpulkan di kegiatan webinar hak asuh anak yang dibawakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Indonesia. Izin memperkenalkan, saya Adam Perdana yang pada kesempatan siang hari ini bertugas menjadi moderator pada webinar pada siang hari ini. Jadi untuk teman-teman yang belum kenal atau yang sering ngelihat saya tapi belum tahu namanya, yang hari ini harus tahu namanya. Nama saya Adam Perdana. Dan pada siang hari ini juga kita akan dipandu oleh beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya, khususnya di bidang perempuan dan anak. Dan pada siang hari ini, izin memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan para narasumber yang akan memandu, yang akan memaparkan materi-materi yang sudah disiapkan oleh para narasumber. Yang pertama, ini Direktur LKBH Perempuan dan Anak Indonesia dan juga aktif di advokat P2TP2A DKI Jakarta, bernama Bapak Andi Windo Wahidin. Beliau juga kesibukannya sebagai advokat juga memang belakangan ini sedang konsen di bidang perempuan dan anak. Dan selanjutnya ada Kak Robani Aulia. Jadi beliau juga salah satu pengurus LKBH juga di bidang psikolog. Jadi beliau juga selain di LKBH juga mungkin di lembaga-lembaga lain beliau juga aktif, khususnya di bidang perempuan dan anak. Dan selanjutnya ini mungkin teman-teman juga sudah mengenal, melihat di TV, di sinetron yang memang sedang ramai diperbincangkan. Ada Mbak Sania Marwah, beliau juga ibu beranak dua yang memang
sesuai dengan tema yang pada siang hari ini kita bawakan, yaitu hak asuh anak. Dan beliau pun ibaratnya pelaku ya, maksudnya yang pelaku dari hak asuh anak begitu. Jadi ini nanti bisa sharing terkait kegiatan dan juga memang konsen di bidang pemerhati anak begitu. Dan yang terakhir ada Bu Susiana Fandi, beliau sebagai komisioner KPAI. Jadi mungkin beliau nanti akan memaparkan sedikit terkait apa-apa saja yang memang ketentuan dari KPAI begitu. Mungkin sebelum saya lempar ke para narasumber, jadi sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, dan saya rasa juga banyak yang belum tahu LKBH Perempuan dan Anak ini apa, atau ini kapan berdirinya, ini konsentrasi di mana begitu. Jadi LKBH Perempuan dan Anak Indonesia ini memang salah satu lembaga di bidang kajian, di bidang konsultasi, dan bantuan hukum juga. Memang fokusnya, konsentrasinya di perempuan dan anak begitu. Jadi tidak hanya bantuan hukum, tapi ada konsultasi terkait psikologis yang memang jika nanti teman-teman atau masyarakat ingin berkonsultasi terkait apa-apa saja yang memang didapat terkait perempuan dan anak, atau terkait tindak-tindak kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran begitu. Nah, isi orang-orang atau pengurus struktur yang ada di LKBH Perempuan dan Anak Indonesia ini, jadi tadi saya sudah sebutkan direkturnya itu adalah Pak Andi Window Wahidin. Selanjutnya wakil direkturnya Bang Refsah Omar. Selanjutnya sekjennya Bang Donald Stephen. Mungkin semuanya nih strukturnya ada di sini semua ya. Udah bergabung begitu bersama kita. Dan juga bendaharanya Noval Haris, koordinator bantuan hukum dan advokasi Hidayat Dwi Prasetya Moko, koordinator penelitian dan pengembangan Adam Perdana, yaitu saya. Selanjutnya koordinator psikolognya Robani Aulia, itu salah satu narasumber yang pada siang hari ini. Badan pengawasnya Ketua Rinela Febri Autrilia, anggotanya Muhammad Zakwan. Jadi strukturnya teman-teman yang mungkin belum tahu, itu tadi yang saya bacakan adalah struktur dari LKBH Perempuan dan Anak Indonesia. Jadi mungkin jika dari teman-teman semua ada yang mau bertanya lebih lanjut, nanti bisa diminta kontak salah satu dari kita begitu, agar mungkin mau ngobrol lebih lanjut, lebih panjang lagi, lebih dalam lagi. Nah, berikutnya, agar tidak berpanjang lebar, tidak memakan waktu, mungkin teman-teman di sini yang bergabung juga banyak, yang saya lihat partisipannya sudah 35 orang. Jadi langsung saja, mungkin banyak yang sudah nggak sabar lagi mendengarkan materi-materi yang sangat lagi populer begitu pada sekarang ini. Karena kalau kita lihat, saya kemarin ngelihat
di salah satu sosial media begitu. Jadi Pengadilan Agama Bandung itu yang ingin mengurus proses perceraian itu sangat banyak, maksudnya sangat ngantri. Jadi dari sini kan hak asuh anak ini awalnya itu dari perceraian. Mungkin teman-teman di sini ikut bergabung ingin tahu juga bagaimana sih prosesnya atau hal-hal lain yang memang sesuai tema begitu, faktanya di lapangan bagaimana. Jadi langsung saja pemateri pertama saya berikan kepada Pak Andi Windo Wahidin selaku Direktur LKBH dan juga advokat P2TP2A DKI Jakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Andi. Ya, terima kasih Bang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua untuk para peserta webinar siang hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asuh anak. Nah, ini mungkin materi pertama yang akan kita bahas untuk siang ini. Nah, pada dasar prinsipnya hak asuh itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, itu putusnya perkawinan tidak akan menghapus hak asuh untuk kepada bapak maupun ibu untuk mendidik anak-anaknya. Nah, bapak dan ibu sebagai orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Nah, adanya perselisihan mengenai penguasaan anak, ini pengadilan lah yang akan memberikan putusannya, baik itu dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama, atau pengadilan negeri buat yang non-muslim, kemudian pengadilan tinggi untuk banding, dan kemudian kasasi untuk di Mahkamah Agung. Nah, kemudian lazimnya pengadilan itu memutus hak perwalian dan pemeliharaan anak itu bila di bawah umur adalah kepada ibunya. Namun, kecuali pengadilan memutus kepentingan terbaik bagi anak dan hak asuh bisa saja terjadi kepada seorang ayah, tapi itu dengan syarat tertentu yang nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Nah, pasal 105 kompilasi hukum Islam, itu anak yang di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya, yaitu dinamakan juga hak waris. Yaitu setelah kemudian umur 12 tahun akan diberikan hak untuk memilih untuk diasuh oleh kepada ayah ataupun ke ibunya. Nah, kemudian di dalam pasal 41 juga dalam huruf B Undang-Undang Perkawinan tersebut, pihak yang menanggung biaya pemeliharaan ini, pendidikan, kesehatan, itu ditanggung oleh ayah, kecuali memang si ayah tidak memungkinkan untuk misalkan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, ibu juga memang kalau memang wanita karir boleh menjadi penanggung dari biaya dari si anak untuk kesehatan maupun pendidikan. Nah, kemudian dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 75 ini nomor 102 SIP 1973 bahwa perwalian anak patokan adalah yang pertama kali yang diutamakan mendapat prioritas itu adalah ibu kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Ya, di bawah umur ini 0 sampai 12 tahun. Nah, kemudian karena kepentingan yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya. Nah, ada beberapa literatur hukum beberapa alasan yang menjadikan seorang ibu kehilangan hak asuh anak. Itu seperti ibunya nih seorang pemabuk, ya kan, pemadat narkoba, penjudi yang sulit disembuhkan. Nah, bisa jadi kalau bisa sembuh, ya pengadilan akan memberikan hak kepada ibu tersebut. Nah, kemudian meninggalkan pihak lain tanpa izin. Nah, ini arti harafiahnya selingkuh lah ya.
tapi juga harus dibuktikan secara hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian juga banyak kasus menjalani hukuman. Ya mau tidak mau, apabila seorang ibu menjalani hukuman penjara, ya hak asuh jatuh ke bapak. Ya, walaupun banyak juga si ibu ingin diasuh oleh keluarga dari kesamping dari ibunya, misalkan tante atau nenek atau kak dari orang tua ibu. Namun pengadilan sering condong kepada ayahnya yang memang dalam arti kata lebih memiliki kedekatan. Kemudian bila juga terbukti si ibu melakukan KDRT, penganiayaan terhadap anak, nah itu juga hak asuh bisa jatuh kepada ayah. Nah, dan alasan-alasan yang lain yang tidak mendapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya. Kemudian perebutan hak asuh anak ini sering menimbulkan saling lapor pidana di kepolisian supaya si bapak maupun si ibu mendapatkan hak asuh. Nah, alasan-alasan pasal yang sering dilaporkan nih baik dari si ibu maupun ayah melaporkan penelantaran terhadap anak dengan harapan pengadilan akan memutuskan hak asuh kepada salah satu pihak. Kemudian juga diskriminasi. Nah, ini juga ada beberapa kasus yang kita pernah tangani. Alasan si bapak ataupun ibu karena pertama awalnya mereka satu keyakinan, kemudian di dalam perjalanannya si ayah atau ibu kembali ke agama asalnya. Nah, ini kan akhirnya berpisah. Kemudian si anak dilaporin, si bapak melaporkan ibunya atau ibu melaporkan bapak bahwa si pihak yang memegang anak ini melakukan diskriminasi terhadap keyakinan. Ya, misalkan dia disekolahkan di sekolah agama. Nah, kemudian si ibu merasa keberatan karena bukan agama asalnya. Nah, ini yang menjadi sering terjadi. Nah, kemudian yang juga inilah ada juga pelaporan KDRT psikis terhadap anak. Nah, makanya ada fungsi-fungsi psikolog klinis anak yang betul-betul akan menjadi petunjuk buat penyidik apakah benar-benar terjadi KDRT psikis di sana. Karena kan pembuktiannya memang kadang-kadang si anak walaupun diasuh oleh bapak atau diasuh oleh ibu, dia tetap happy, nggak ada faktor-faktor KDRT psikis. Nah, kemudian juga, nah ini kalau dalam hak asuh anak ini kan makanya ada eksekusi kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam eksekusi ini dalam bahasa Indonesia ya pelaksanaan pengadilan. Eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan yang terdapat dalam HIR ataupun RBG di pasal 100 diatur di pasal 195 sampai dengan 224 HIR. Nah, istilah pelaksanaan putusan hakim pengadilan berasal dari istilah eksekusi yang bahasa Indonesianya adalah pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, memang dalam eksekusi anak ini ada kerumitan karena yang dieksekusi itu bukan benda bergerak maupun tidak bergerak, tapi malah benda benar hidup gitu. Yang sebenarnya secara harafiah Tuhan memberikan si anak ini sebenarnya punya hak kedua orang tuanya, baik bapak maupun ibu. Nah, kemudian eksekusi atau rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran suatu proses perkara perdata yang menyangkut hak kewajiban seorang dalam suatu perkara atau sengketa. Putusan itu harus dapat dilaksanakan, tidak hanya berupa putusan kertas saja, tapi juga harus dapat dilaksanakan.
Nah, ajas-ajas hukum pelaksanaan putusan itu ada dua. Pertama adalah putusan hukum yang akan dieksekusi harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kemudian kedua, putusan hakim yang dieksekusi harus bersifat menghukum. Artinya menghukum pada pihak si bapak untuk menyerahkan ke ibunya. Seringkali hak asuh ini jadi senjata buat bapak untuk menghilangkan posisi bargaining terhadap harta gonogini. Jadi kan awalnya penyelesaian sengketa dalam perceraian ini kan diatur menyelesaikan perceraiannya lebih dahulu. Nah, kemudian hak asuh anak. Nah, baru kemudian gonogini. Nah, ini kadangkala si para pihak yang masih tidak terima keputusan ini masih menahan si anak ataupun menjadi tameng buat salah satu pihak. Nah, sah-sahnya pelaksanaan eksekusi ini untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan, sebelum dilakukan eksekusi itu dilakukan peringatan atau unmanning. Nah, yang lazim ini 8 hari. Jadi si para pihak penggugat penggugat eksekusi melakukan surat minta permohonan kepada agama atau pengadilan negeri untuk memberikan surat peringatan yang isinya apabila dalam tempo waktu 8 hari maka kita akan melakukan eksekusi. Kemudian adanya surat perintah eksekusi. Nah, setelah unmanning dibuat, kemudian dibuat surat perintah eksekusi atau penetapan pengadilan. Nah, kemudian setelah itu adanya setiap kegiatan eksekusi tersebut dibuatkan berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi itu memuat hari, tanggal, para eksekutor yang ditugaskan adalah jurusita pengadilan dengan dibantu oleh, kalau sekarang ada kepolisian, Satpol PP, kejaksaan, KPAI kalau dalam sengketa tentang hak asuh anak. Nah, kemudian jenis-jenis eksekusi. Nah, ini jenis eksekusi ini ada eksekusi real, pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Contoh, penyerahan barang, pengosongan bidang tanah, pembongkaran bangunan. Kemudian eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Pengaturan eksekusi yang membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197. Nah, kemudian ini adalah eksekusi melakukan suatu perbuatan. Nah, itu diatur dalam 225 HR yang menjelaskan orang tidak dapat dipaksa memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan. Nah, yang terpenting adalah anak adalah anak anugerah Tuhan yang terindah dan jangan disia-siakan dalam tumbuh kembangnya dan segala keperluan untuk kepentingan pendidikan yang jadi utama baik diasuh oleh ibu maupun ayahnya. Demikian paparan saya, singkat saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi Windo. Materi yang sangat mendalam gitu ya terkait hak asuh anak dari perspektif Bang Andi gitu. Nah, sini ada pertanyaan nih Pak Andi dari Maya. Jadi jika terbukti ibu melakukan hal-hal yang tertera di dalam slide, alasan si ibu tidak berhak atas hak asuh, yang salah satunya selingkuh, apakah itu bermakna juga ibu tidak berhak bertemu termasuk sekedar berkomunikasi dengan sang anak? Nah, hematnya ini kayak, jadi ibu itu sudah terbukti selingkuh begitu Bang, jadi si ibu ini salah. Nah, maksudnya selain ibu itu tidak berhak atas hak asuh anak, kalau bertemu, sekedar bertemu, berkomunikasi begitu dengan anak, apakah tidak berhak juga atau memang sah-sah aja atau sesuai keputusan pengadilan begitu Bang? Terima kasih Bang. Iya, izin menjawab Bu Maya ya. Ini saya biasanya hakim akan mengatur hak pertemuan untuk anak. Nah, yang sudah lazim itu
misalkan seminggu sekali. Jadi tidak terputus. Ini hak asuhnya saja yang tidak diberikan, tapi untuk hak bertemu tetap ada. Misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu loh. Nah, saya banyak putusan yang seperti itu. Jadi untuk tidak mempertemukan ibu kepada anak sama sekali itu nggak pernah ada gitu loh. Itu kan hak alamiah yang lahir, hak azazi manusia gitu loh. Dan dia tetap harus dapat kasih sayang dari ibunya walaupun yang mengasuh bapaknya. Demikian. Jadi tetap kalau berkomunikasi bertemu itu masih bisa ya Bang ya. Nah, Ya, ada pertanyaan kedua juga nih Bang. Ya, masih bisa. Karena nggak ada yang bisa ngelarang kan, artinya itu udah hak azazi. Jadi bisa. Iya, tapi memang ini Ibu Maya juga bilang kasus seperti ini banyak di lapangan dan memang di lapangan itu terkadang tidak sesuai dengan teksnya begitu, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditentukan. Nah, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan berikutnya. Jadi dari Natalia Oriza. Dalam kasus perceraian antara ibu WNI dan ayah WNA, bagaimana hak asuhnya? Mengikuti hukum Indonesia atau negara ayahnya yang WNA begitu? Gimana Bang? Mohon jawabannya. Ya, untuk ibu yang WNI dan ayah WNA, ini tergantung posisi si anak. Kalau memang masih di Indonesia, dia bisa saja harus ikut hukum Indonesia. Nah, ini sangat banyak juga kita kasus tangani. Si ibu tetap memiliki hak untuk perpanjangan paspor. Nanti kan ada perpanjangan paspor itu. Nah, si ibu kan syarat-syarat perpanjangan paspor itu harus ada KTP, ada akte kelahiran anak, kartu keluarga. Nah, itu kan tetap minta. Nah, kalau memang ini ya nggak usah belum terjadi kesepakatan terhadap bapaknya yang WNA ya jangan dikasihkan. Nah, di sana bargaining position atau posisi tawar si ibu untuk tidak serta-merta kalau nanti punya paspor kan bisa dibawa si bapak ke luar negeri. Nah, itu yang kita juga sulit menjangkau karena kan wilayah yurisdiksi hukum cuman bisa mengcover wilayah Indonesia. Ya. Demikian jawaban saya. Ya. Jadi teman-teman peserta LKBH itu berikut paparan dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pun sudah dijawab. Jadi ini paparan yang pertama ya, materi pertama. Selanjutnya oh iya, masih ada satu lagi nih. Masih ada satu lagi pertanyaan Bang, mohon maaf. Jadi dari Muhammad Fahri Ardianto. Izin bertanya, apakah jalur hukum lain jika seseorang anak di bawah umur dipisahkan oleh bapaknya dan tidak diberi akses sama sekali untuk bertemu dengan ibunya? Proses gugat hak asuh sudah dilakukan di pengadilan agama, namun prosesnya berlarut-larut. Nah, itu jadi bagaimana tuh Bang? Jadi kalau anaknya tidak diberi akses begitu untuk bertemu ibunya dan proses gugatnya di pengadilan prosesnya sangat lama begitu. Iya, ya harus menunggu proses ini ya inkrahnya memang. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kan harus menghormati proses hukum. Sambil jalan mungkin sesekali si bapak bisa aja sih datang ke sekolahnya
atau ke lewat keluarga, orang tua, mantan mertua gitu. Memang hal-hal gini ada teknik-teknik tersendiri. Jadi kita juga jangan langsung ke rumah mantan istri misalkan atau ibunya, kita bisa komunikasi, harus ada orang yang menjembatani gitu. Bisa juga menghubungi lembaga bantuan hukum yang concern terhadap perempuan dan anak di daerah, bisa juga lewat P2 TP2A di provinsi tersebut, kabupaten kota tersebut, bisa juga lewat mediator gitu. Jadi banyak langkah-langkah lanjutan. Demikian. Ya, demikian Bang Adam. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari para peserta webinar. Tapi kan memang dari setiap narasumber itu kita memberikan waktu untuk tanya jawab begitu, sesi tanya jawab setiap narasumber. Mungkin ini ada beberapa penanya, mungkin bisa di narasumber berikutnya begitu, atau bagaimana? Bisa satu pertanyaan lagi lah ya, saya bacakan ya. Satu pertanyaan lagi saya bacakan dari Nurul Setiawati. Apabila sudah ada putusan pengadilan hak asuh anak diberikan ke ibu, namun pada kenyataannya anak dibawa oleh ayahnya dan sulit bertemu dengan anaknya, mungkin ibunya ya. Bagaimana langkah untuk dapat bertemu dengan anak dan langkah hukum apa yang dapat dilakukan? Terima kasih. Ya gitu Bang. Jadi mungkin banyak pada fakta di lapangannya yang memang putusannya itu hak asuh anak itu ada di ibu begitu, tapi ternyata karena si anak ini sudah lama tinggal dengan ayahnya dan akhirnya ayahnya yang memegang kuasa atas anak itu, padahal putusan pengadilannya itu hak asuh anaknya itu ada di ibu. Itu bagaimana tuh Bang langkah hukumnya? Ini saya perjelas lagi begitu Bang. Bagaimana langkah hukumnya? Apa yang dapat dilakukan begitu? Bang, mohon maaf itu masih di mute Bang. Oh ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk hal tersebut bisa menunjuk minta tolong kepada lembaga bantuan hukum yang concern terhadap perempuan dan anak di daerah atau kota teman-teman tinggal, atau juga bisa menunjuk seorang mediator untuk memediasikan masalah tersebut lewat keluarga inti dari ibu yang mana bisa mencairkan suasana. Jadi ada beberapa langkah-langkah ya kan, mediasi lewat mediator, kemudian lewat P2 TP2A daerah, provinsi maupun kota kabupaten madya, kemudian lewat LBH yang concern terhadap perempuan dan anak. Demikian jawaban saya. Nah, ini saya mau jawab juga jika ada pertanyaan dari Tria ya. Mbak Tria, ini izin bertanya bagaimana jika si ayah sudah berkeluarga lagi dan si ibu pindah ke luar negeri. Apakah anak yang masih di bawah umur bisa ikut pihak ibu pindah ke luar negeri? Kalau kasusnya yang saya baca sih ya bisa aja. Ya itu kan tergantung kesepakatan antara si ibu dengan si bapak. Nah, yang penting ada kerelaan lah, maksudnya ada ini kan putusannya berarti kan diajak ke ibu. Nah, nggak masalah juga, artinya bisa dibawa asalkan si bapak tidak keberatan. Ya demikian. Ya, terima kasih Bang
atas pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawabannya nih dari teman-teman para peserta ya. Jadi kurang lebih begitu yang sudah dipaparkan oleh Bang Andi Windu dari perspektif hukumnya atau pada fakta di lapangan dan yang seharusnya terjadi dan yang seharusnya dilakukan dari putusan gitu, menunjuk dari putusan ternyata tidak sama, tidak sesuai begitu. Jadi sudah dijawab ya beberapa pertanyaan yang memang mengacu pada fakta di lapangan. Mungkin sambil menunggu dari narasumber yang lain, satu lagi Bang Andi, ada pertanyaan dari Koslin Sinaga. Saya pernah tersinggung lantas saya main tidak melukai tubuhnya. Ini sinyal. Saya pernah, ini saya bacakan ya, saya bantu bacakan. Izin bertanya narasumber. Saya pernah tersinggung dengan istri saya dengan kata yang tidak enak di pikiran. Lantas saya main fisik, yaitu kaki, tapi tidak melukai tubuhnya. Seandainya istri saya mengadukan hal tersebut, pembelaan apa yang harus saya lakukan? Nah, ini sebenarnya out of the context. Ya, tapi ya kita sih berusaha akan membantu untuk memediasikan masalah tersebut, Pak Hoslin Sinaga. Kita akan memediasikan masalah tersebut kalau LBH ya. Artinya juga Bapak kita harap untuk meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatan Bapak. Nah, kemudian kita akan sampaikan kepada Ibu untuk memaafkan dan tidak apalagi hanya tidak ada hanya tidak ada luka gitu yang berakibat fatal. Demikian Pak Hoslin. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan saya di luar konteks Pak. Terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa Pak Hoslin Sinaga. Salam kenal. Pak Moderator. Moderatornya hilang. Signal. Muncul lagi. Ya, mohon maaf rekan-rekan semua, ada kendala teknis terkait sinyal ya. Ya inilah kalau lewat webinar kendalanya nggak jauh-jauh pasti tentang sinyal. Ya tadi berikut paparan dari Bang Andi Windu, beliau juga sebagai Direktur LKBH PAI. Dan selanjutnya
Materi selanjutnya saya berikan kepada Kak Robani Aulia. Beliau juga sebagai salah satu psikolog di LKBH Perempuan dan Anak Indonesia. Mungkin beliau akan memaparkan sedikit dari sisi psikologisnya begitu terkait hak asuh anak. Mungkin tanpa berpanjang lebar langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Kak Robani Aulia. Adiknya jam berapa di kesini? Sore aku. Cek Kak Bani. Oke. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya saya? Oke. Terima kasih Kak Adam. Sini tadi udah banyak sekali ya, udah bisa kita lihat penjelasan dari Bang Andi terkait dengan hak asuh anak dari segi hukum. Nah, sebelum saya mau memulai materinya, ini saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada LKBH PAI yang akhirnya launching juga mengawali perjalanannya dengan sharing ilmu kepada rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang udah hadir dalam acara webinar ini. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat dari acara hari ini. Selanjutnya saya akan membahas hak asuh anak, fakta dan eksekusinya di lapangan. Kita lihat dari sisi keilmuan psikologi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi juga sempat disinggung oleh Kak Adam. Saya di sini saya Robani Aulia. Teman-teman semua bisa panggil saya Bani di sini. Saya merupakan psikolog klinis di LKBH PAI. Kemudian saya juga aktif sampai saat ini sebagai psikolog klinis di P2 TP2A DKI Jakarta. Kita langsung aja. Berbicara mengenai ini adalah merupakan hal yang paling sering menjadi pertimbangan utama dalam suatu perceraian. Jadi hak asuh anak ini ada ketika adanya sebuah perceraian. Sebenarnya tidak semua orang tua yang bercerai ini dia ingin memperebutkan hak asuh anaknya. Ada beberapa orang tua yang bercerai tapi bisa mengkomunikasikannya, bisa mendiskusikannya mengenai hak asuh anak, tapi ada juga yang enggak, ada juga yang tidak gitu. Nah, hak asuh anak sendiri di sini sebenarnya sudah diatur di undang-undang seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelum dipaparkan oleh Bang Andi ya gitu. Kalau perundang-undangan Indonesia ini sudah sangat mengatur mengenai hak asuh anak. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya kedua belah pihak ini saling memperebutkan hak asuh anak gitu. Seperti misalnya kepercayaan antar salah satu pihak, terus kemudian konflik yang berkepanjangan gitu yang akhirnya menyebabkan memperebutkan hak asuh anak. Seperti itu. Padahal sebenarnya anak ini membutuhkan sosok ayah maupun ibu di dalam kehidupannya. Jadi walaupun sudah bercerai, walaupun orang tua sudah bercerai, tetap yang namanya anak ini dia masih membutuhkan sosok ayah ataupun ibu di dalam kehidupan mereka, kehidupan anak-anak ini sendiri gitu. Idealnya hak asuh ini hak asuh bersama merupakan pilihan terbaik pada kasus perceraian gitu. Tapi faktanya ada beberapa kasus bahwa kedua pihak ini merasa ia lebih pantas dan lebih mampu dalam merawat anak dengan baik. Misalnya sang ayah merasa kalau ibunya nggak becus nih, ibunya nggak bagus dalam merawat anak gitu, jadi udah anaknya diambil sama saya aja gitu. Begitu juga sebaliknya, ibunya juga berpikir seperti itu, sehingga terjadilah perebutan hak asuh anak ini.
ketika konflik yang semakin besar itu terjadi, ketika ayah dan ibu memperebutkan tentang hak asuh anak, di sini biasanya selalu dibarengi, biasanya selalu memunculkan dampak gitu, bagi anak yang terkadang tampak ataupun terkadang juga anak ini tidak tampak gitu. Tidak tampak dalam artian anak biasanya bisa menyembunyikan apa yang ia rasakan gitu, atau ketika anak sedang berada dengan satu pihak gitu, dia bisa menampilkan sebagai anak yang baik-baik aja, dia senang dengan ibunya, terus kemudian ketika anak ini bersama dengan ayahnya, dia juga bisa menampilkan hal yang baik-baik aja, dia senang dengan ayahnya, seperti itu. Itu adalah yang tidak tampak. Sedangkan yang tampak, dampak psikologis yang didapat dari perebutan hak asuh anak ini, biasanya, ini ada banyak sekali dampak, cuman saya rangkum menjadi 5 dampak dari perebutan hak asuh anak ini. Anak menjadi kebingungan gitu. Ketika anak dihadapkan dalam pilihan, anak akan bingung dia akan memilih yang mana. Ini seringkali terjadi bahwa umumnya ketika terjadi perebutan hak asuh anak, dia akan ditanyakan gitu, kamu mau ikut sama ibu atau mau ikut sama ayah gitu. Itu menjadi kebingungan. Atau bahkan ada juga yang pada akhirnya kedua-duanya saling menjelekkan. Ibu menjelekkan ayahnya di depan anaknya, kemudian ayah menjelekkan ibunya di depan anaknya gitu. Akhirnya si anak sendiri ini dia menjadi bingung gitu. Dia harus mau memilih yang mana ya gitu. Sedangkan yaitu kembali lagi namanya anak pasti ingin dekat dengan dua-duanya. Lalu kemudian dampak selanjutnya ini adalah ketakutan gitu. Ketika muncul konflik di antara keduanya, anak ini akan kehilangan sosok perlindungan apabila kedua orang tuanya masih terus dalam konflik gitu. Yang sering banyak terjadi adalah orang tua fokus kepada konflik dari permasalahan yang sedang mereka hadapi, sehingga itu tadi anak-anak ketika orang tuanya bertengkar, ketika anak-anaknya merasa takut, dia juga kehilangan perlindungan seperti itu. Atau ketika anaknya tertekan dengan kondisi orang tuanya, ketika dia masih bingung harus memilih yang mana, tapi orang tuanya terus bertengkar gitu. Jadi itu menumbuhkan ketakutan kepada anak yang mana dan kemudian ketika ketakutan itu muncul, anak membutuhkan perlindungan dari orang tua kadang miss di situ. Lalu kemudian dampak selanjutnya, kurangnya rasa percaya diri. Kondisi perceraian orang tua dan konflik antar orang tua yang berkepanjangan dapat mempengaruhi rasa percaya diri anak. Di sini bisa terjadi misalnya ketika isu perceraian ini didengar oleh tidak hanya keluarga itu sendiri ya, ketika misalnya sampai ke sekolah anaknya gitu, ketika banyak orang tua yang ribut sampai akhirnya terdengar di sekolahnya, terdengar di lingkungan bermainnya anak gitu. Akhirnya anak sendiri juga dia menjadi merasa malu dengan kejadian yang sedang dialami oleh orang tuanya, sehingga itu juga memunculkan kurangnya rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini juga bisa saja dibarengi dengan kurangnya rasa percaya terhadap orang tua gitu. Lalu kemudian mengenai masalah penyesuaian. Di sini ketika orang tua bercerai, otomatis seorang anak mengalami perubahan penting terjadi dalam kehidupan anak ketika orang tuanya berpisah. Sehingga tidak jarang menimbulkan kecemasan pada anak. Jadi ketika orang tuanya berpisah, anak ini mengalami masa transisi di mana yang tadinya orang tua itu ada dua, adem ayem, rukun, saling memenuhi kebutuhan anak, lalu kemudian tiba-tiba bertengkar dan memutuskan untuk berpisah. Di sini anak harus bisa menyesuaikan diri orang tuanya dengan pertengkaran orang tuanya gitu. Belum lagi ketika berpisah anak juga harus menyesuaikan diri. Di sini ketika seorang anak mengalami kesulitan dalam penyesuaian
diri ini, ketika seorang anak tidak bisa memunculkan problem solving-nya sendiri ketika masalah ini terus bergulir, terus dia rasakan, maka disitulah akan memunculkan yang namanya kecemasan gitu pada anak-anak tersebut. Ketika konflik yang tinggi terus berlanjut, perebutan hak asuh anak misalnya gitu, berlanjut dalam waktu yang lama dengan kondisi anak tadi sulit menyesuaikan diri, terus kemudian anak tersebut cemas, maka hal tersebut tidak jarang memunculkan gejala depresi bagi anak. Gejala depresi ini bermacam-macam ya. Ada yang kembali lagi, ada yang bisa terlihat gitu, ada juga yang tidak gitu. Yang tidak terlihat ini biasanya menjadi lebih bahaya karena anak lebih banyak memendam apa yang dia rasakan gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang depresinya ini juga dimunculkan seperti mencari perhatian gitu, seperti bolos sekolah gitu. Itu adalah dampak-dampak juga yang dirasakan dari ketika orang tuanya sedang mengalami perebutan hak asuh anak, sedang mengalami konflik yang tinggi. Lalu kemudian lalu kemudian pertimbangan secara psikologis dalam menentukan hak asuh anak. Di sini pertama yang harus dipertimbangkan itu sendiri adalah keinginan dari orang tua anak itu sendiri gitu. Keinginan orang tuanya ini seperti apa sih? Tapi kembali lagi, biasanya ketika proses keinginan orang tua ini dilakukan, disitulah muncul perdebatan. Di situ muncul perdebatan yang akhirnya jadi tidak selesai seperti itu. Lalu kemudian hal yang harus dipertimbangkan pula yaitu keinginan anak itu sendiri. Ketika seorang anak sudah bisa diajak berkomunikasi, ketika seorang anak sudah bisa diajak untuk berdiskusi, saya rasa itu penting untuk menanyakan kepada sang anak itu sendiri, dia mau apa, dia maunya tinggal sama siapa gitu. Jadi sehingga orang tua pun juga bisa mempertimbangkan keinginan dari anak tersebut. Lalu hal lainnya adalah hubungan orang lain dengan anaknya. Hubungan orang lain dengan anak ini bisa dilihat dengan saudara kandungnya, bisa dilihat dengan hubungannya dengan saudara-saudara sepupunya, seperti apa gitu. Lalu kemudian berpengaruh juga dengan lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan tempat tinggal anak ini kita harus bisa memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak ini memang proper, memang layak untuk ditempati oleh anak gitu, baik itu sekolahnya, baik itu lingkungan sosialnya, lingkungan belajarnya, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir yaitu kesehatan fisik dan mental orang-orang di sekitar anak. Tentu ketika anak ini sudah mengalami perubahan yang sangat penting dalam hidupnya, dia harus dikelilingi oleh orang-orang yang sehat secara fisik maupun secara mental gitu. Hal tersebut juga dapat membantu memulihkan kondisi anak yang tadinya dia sedang terguncang menjadi lebih sehat lagi, lebih aware. Nah, namun kembali lagi tetap bahwa dalam menentukan hak asuh anak, yang terpenting ini adalah menyadari kebahagiaan dan kenyamanan anak. Gitu. Bagaimanapun juga anak tetap harus dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru yang sedang mereka alami gitu. Jadi tetap perhatikan, tetap pertimbangkan kebahagiaan dan kenyamanan anak. Namun yang terpenting lagi adalah terpenting bagi anak di sini adalah menyelesaikan konflik antara orang tua dan tidak melibatkan anak di dalam konflik tersebut. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, pemaparan singkat hak asuh anak dari segi psikologi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silahkan Kak Adam. Ya, terima kasih Kak Bani atas paparan materinya. Jadi teman-teman itu tadi dari perspektif psikologis ya, maupun dari anaknya atau dari orang tuanya begitu.
Mungkin dari teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya bisa ditaruh di kolom komentar. Karena Halo Adam dan Kak Bani, ini ada yang ngechat private, jadi gue aja yang bacain ya. boleh Kak. Ini co-hostnya dari LKBH Perempuan dan Anak Indonesia, Kak Rinel. Diperkenalkan teman-teman. Oke. Pertanyaan untuk Kak Robani, jika sudah ada putusan pengadilan hak asuh jatuh di ibu, tapi pihak ayah melakukan banding, padahal pihak ibu sudah ada bukti psikotes sang ayah, tapi hasil psikotesnya yang kopian, apakah putusan pengadilan yang mutlak tanpa ada pihak yang bisa banding? Adakah putusan pengadilan yang mutlak tanpa ada pihak yang bisa banding? Dan posisi anak di ayah, sedangkan anak selalu didoktrin untuk tinggal sama ayah. Jika sama ibu, ayah akan marah. Mungkin bisa dibantu dengan Bang Andi juga untuk menjawab pertanyaan ini. Sudah dapat alamat. Oh ya betul. Kalau nggak di-share ke minta ya. Nanti mungkin Bang Andi bisa nambahin untuk putusan pengadilannya ya gitu. Cuman sudah ada bukti psikotes sang. Ya, gimana Mbak Aulia? Bang Andi mungkin mau nambahin dulu Untuk nih pertanyaan sebenarnya ada di atas nih ya gitu. Jika sudah ada putusan pengadilan hak asuh jatuh di ibu, tapi pihak ayah melakukan banding, padahal pihak ibu sudah punya bukti psikotesnya sang ayah, tapi hasil psikotesnya itu berupa kopian. Adakah putusan pengadilannya mutlak tanpa ada pihak yang bisa banding? Oh, oke. Begini jawabannya. Karena begini, upaya hukum itu walaupun di tingkat pertama sudah diputus, tapi ada namanya upaya hukum. Upaya hukum itu merupakan hak dari para penggugat maupun tergugat. Jadi masih ada tingkat banding maupun kasasi. Jadi kalau masih tingkat pertama ya belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ya harus menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Demikian Mbak Bani. Oke. Seperti itu ya, karena ini pertanyaannya lebih mengarah kepada proses banding ya, seperti itu. Cuman boleh selanjutnya moderator kalau ada pertanyaan lain. Ya, dari teman-teman, apa ada mau yang bertanya lagi? Ini pertanyaannya nggak harus via chat ya, kalau mau langsung bisa langsung ditanyakan. Kalau misalnya mau ngomong langsung bisa ini aja, langsung ngomong di chat. Bisa di-unmute aja ya. Ya, izin bertanya dari Ranti Maradita Putri. Dalam kasus perceraian, bagaimana bila sang anak ingin tinggal dengan pihak ayah, namun dalam realitanya sang ayah pemabuk, pengangguran, dan lain-lain? Gimana itu, Kak? Jadi anaknya mau hidup atau tinggal dengan sang ayah, tapi ternyata banyak hal-hal negatif itu yang memang sering dilakukan sama ayahnya. Kira-kira bagaimana tuh Kak dari sisi psikologis mungkin? Kalau secara undang-undang tadi udah bisa disebutkan juga ya sama Bang Andi, kondisi-kondisi tertentu yang bisa atau tidak bisanya seseorang mendapatkan hak asuh. Nah, namun secara psikologi kita bisa lihat dulu
anak ini sebenarnya apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi alasan anak ini ingin tinggal bersama dengan ayahnya, walaupun misalnya kemungkinannya sang ayahnya pemabuk, pengangguran dan sebagainya, tapi terkadang kondisinya ayah ini lebih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari anak tersebut. Itu yang biasa, itu yang bisa diutarakan. Tapi tadi kembali lagi, karena banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita menentukan hak asuh untuk anak ini sendiri gitu. Jadi walaupun anaknya ingin tinggal sama ayahnya, tapi kita lihat nih faktor-faktor lainnya gitu. Apakah faktor-faktor lainnya mendukung nggak? Faktor ekonomi juga bisa menjadi penentu ya. Bisa jadi penentu apakah anak ini, apakah orang tua ini memenuhi syarat tidak untuk tinggal bersama ayahnya gitu. Karena setahu saya juga yang namanya hak asuh ini tidak mungkin bisa dibantu dikoreksi juga oleh Bang Andi. Kalau saya salah, tidak hanya semata-mata ketika sama ayah berarti ya udah sama ayah aja, atau ketika sama ibu ya sudah berarti sama ibu aja. Tidak semata-mata seperti itu, karena ada yang namanya pengasuhan bersama, ada yang namanya pembagian hak asuh. Misalnya ketika sekolah, urusan sekolah, mengantar sekolah dan sebagainya diambil oleh ayah, terus kemudian tapi nanti tinggalnya sama ibu gitu. Itu juga bisa saja terjadi gitu. Seperti itu, Mbak Ranti. Ya, terima kasih. Jadi kurang lebih begitu jawabannya Mbak Ranti dari sisi psikologis. Nah, iya teman-teman semua. Jadi sudah bergabung dengan kita Mbak Sania Marwah. Jadi tanpa berpanjang lebar, mungkin karena padatnya kegiatan Mbak Sania Marwah begitu. Jadi langsung saja saya mempersilahkan Mbak Sania Marwah menyampaikan begitu terkait apa saja yang memang dialami pada saat hak asuh anak di pengadilan begitu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Sania Marwah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini mohon maaf, kebetulan banget posisinya masih di jalan ya. Iya, jadi memang tahun 2017 itu saya menggugat cerai, dan saat itu juga sebenarnya saya langsung gugat soal hak asuh anak di saat yang bersamaan dengan gugatan cerai. Nah, tapi waktu itu karena surat kuasa pengacara saya dinilai kurang kurang spesifik gitu untuk memegang kasusnya itu cerai aja atau cerai bersama hak asuh, maka hak asuh saya waktu itu belum bisa dikabulkan karena dengan alasan formalitasnya lah gitu. Akhirnya saya menggugat ulang tahun 2019 awal, dan hasilnya itu satu anak ke saya, satu anak ke mantan suami, lalu mantan suami banding, dan hasil dua-duanya itu alhamdulillah jatuh ke tangan saya gitu. Sekarang lagi diproses kasasi. Nah, pengalaman saya sih hak asuh tuh memang sesuatu hal yang kalau menurut pandangan saya pribadi, sebenarnya saya yakin seorang anak itu yang terbaiknya mendapat kasih sayang dari dua belah pihak. Nggak mungkin cuman dari ibu saja gitu. Tapi memang sesuai dengan peraturan yang udah ada di Indonesia, kalau anak di bawah umur itu dinilai lebih baik untuk tinggal bersama ibunya. Tapi bukan berarti nggak ada kasih sayang dari bapaknya gitu. Dan menurut saya itu fair enough. Dan sampai saat ini saya masih menunggu realisasinya sih sebenarnya. Realisasinya kalau memang hukum kita benar-benar bisa ditegakkan gitu. Apakah nanti ketika hak asuh saya sudah inkrah secara on paper-nya, bisakah saya bersama anak saya lagi? Karena memang kasusnya itu kan sekarang saya ada kesulitan untuk bertemu dengan anak gitu ya. Nah, jadi itu yang saya masih tunggu sih. Dan tahun 2017 itu, sekedar informasi aja, saya sempat minta bantuan ke
KPAI gitu. Cuma memang kapasitas KPAI itu hanya sampai mediasi lah kasarnya. Mediasi kedua belah pihak kayak gitu. Tapi tidak bisa untuk apa ya, kayak memberikan sanksi atau apa tuh bukan bagiannya KPAI memang. Jadi KPAI ini hanya memediasi agar hubungan orang tua ini tetap terjalin dengan baik demi kepentingan si anak itu. Gitu sih kurang lebih pengalaman saya. Terima kasih Mbak Sania Marwah. Jadi begitu sedikit sharing pengalaman dari Mbak Sania Marwah, karena apa namanya, beliau salah satu orang yang memang ada dalam perebutan hak asuh anak begitu kurang lebih. Jadi mungkin dilanjut lagi dari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, mungkin kalau memang Mbak Sania Marwah masih banyak waktu yang longgar begitu atau ingin standby di sini nggak apa-apa, atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya terkait apa yang akan dilakukan begitu dari sisi psikologis atau dari sisi hukumnya terkait hak asuh anak, silahkan. Tadi sudah izin Mbak memberitahukan tadi dari awal kita sudah ada 2 materi. Yang pertama itu dari sisi hukumnya yang dibawakan oleh Pak Andi Windo, yang kedua tadi sudah dibawakan oleh Mbak Robani Aulia dari sisi psikologis begitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini dari Amalia Ramadanti. Dari kelima dampak psikologis yang sudah dijelaskan, bagaimana jika anak memilih untuk tinggal bersama pihak ketiga ya? Itu tadi ada lanjutannya di bawah. Ya, tiga. Gimana Mbak Robani? Silahkan. Gimana nih kalau misalnya si anak ternyata lebih nyaman atau lebih ingin tinggal sama kakek dengan nenek. Itu juga nanti bisa dari segi hukumnya seperti apa nih Bang Andi. Cuman itu tadi kalau misalnya memang anaknya nyamannya seperti itu, lalu kemudian dari nenek dan kakeknya bisa memenuhi unsur-unsur aspek-aspek dari psikologis yang bisa diterima oleh anak gitu, dalam artian lingkungannya baik, kemudian hak pendidikan anak juga bisa dipenuhi dengan baik, kemudian hak-hak seperti pemenuhan afeksi ya, seperti kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya itu juga bisa dipenuhi dengan baik, yang mana kalau dari orang tuanya bersedia, kedua orang tua atau kedua belah pihak memang bersedia, itu bisa saja tidak jadi masalah kalau memang secara psikologis anak lebih nyaman seperti itu. Cuman apabila dilihat dari hak asuhnya sendiri, kalau hak asuhnya sendiri itu tetap yang diputuskan ketika orang tuanya masih ada ya, kalau tidak salah itu Bang Andi mungkin nanti bisa ditambahkan, pasti akan dijatuhkannya kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Tapi kalau nantinya di belakangnya anaknya lebih memilih untuk tinggal kepada nenek dan kakek dari salah satu orang tua, selama itu tidak menimbulkan konflik, itu sebenarnya tidak masalah. Seperti itu. Ya, kurang lebih begitu Mbak Amalia Ramadanti. Tadi dari pihak ketiga itu boleh atau enggak. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya berikan lagi waktu untuk Mbak Sania Marwah. Mungkin ada, tadi kan sudah sharing pengalaman begitu, atau mungkin ingin ada yang mau ditambahkan lagi terkait apa dari Mbak Sania untuk teman-teman peserta
pada webinar siang hari ini? Iya, mungkin kalau dari saya tambahin sedikit lagi ya. Mungkin pada dasarnya saya yakin banget nggak ada orang yang mau mengalami perceraian. Gitu. Jadi memang mungkin pesan saya yang pertama, ya kita memutuskan untuk bercerai itu benar-benar harus yakin dulu, karena sedikit atau banyak pasti akan ada efeknya ke anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu menjadi option yang sudah harus dijalankan, sebisa mungkin kita harus sebijak mungkin menurunkan ego dan benar-benar mengedepankan kepentingan anak di atas segalanya gitu. Saya di sini juga mungkin karena saya seorang public figure, kurang lebihnya kasus saya itu cukup disorot sama media, dan saya yakin juga teman-teman ada beberapa yang pasti udah lihat dan udah tahu lah betapa complicated banget gitu ya kayaknya cerita perceraian saya dengan masalah hak asuh anak ini gitu. Jadi ini juga bisa menjadi gambaran lah. Gambaran kalau misalnya ya hak asuh anak itu memang sesuatu yang kalau saya sebagai seorang ibu itu patut diperjuangkan untuk saya. Dan istilahnya cara apapun akan saya tempuh gitu. Dan saya berharap di sini pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu untuk merealisasikan keadilan untuk para ibu itu bisa berusaha maksimal agar si anak ini nggak kehilangan haknya untuk mendapat kasih sayang seorang ibu gitu loh. Jadi kalau saya di sini minta dipandangnya jangan pikirin saya deh, saya kesian gitu ya, udah 3,5 tahun nggak bisa sama anak saya kayak gitu kan. Tapi kalian pikirin aja anak saya gitu, psikologis anak saya yang 3,5 tahun nggak dapat kasih sayang ibunya loh. Ibaratnya kita aja yang sampai umur segini aja masih sangat butuh sosok ibu yang masih ada umur kayak gitu kan. Dan itu sesuatu hal yang memang sudah naluriahnya manusia gitu. Nah ini gimana anak saya yang memang kategorinya masih sangat kecil, 4 tahun dan 2 tahun ketika saya terpisah dari mereka itu. Kebayang nggak sih sedihnya mereka kayak apa gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan ya, di Indonesia ini hukumnya lebih bisa ditegaskan lagi, lebih bisa mungkin di satu jalankan, di samping memang kita mendapatkan sebuah hak asuh, itu juga ada sanksi yang bisa diberikan agar pihak-pihak yang terkait bisa menjalankan hukum itu dengan baik gitu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Mbak Sania Marwah. Semoga bisa cepat selesai begitu. Amin. Amin, terima kasih. Dan juga orang-orang yang memang kurang lebih mendapatkan kasus yang seperti Mbak Sania juga mendapatkan hak-haknya begitu, yang memang harus didapatkan. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih Mbak Sania. Semoga sehat selalu, lancar semua segala urusannya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Cek. Tengah ini lo buka share, lo kasih. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat dibaca. Dari Alfred S. Pura, izin bertanya, apakah hakim punya wewenang dalam mengatur hak asuh anak yang tujuannya untuk menjatuhkan anak ke depan dari hal-hal yang tidak diinginkan? Misalnya kekerasan ekonomi yang memburuk, ketidakpedulian terhadap anak, dan lain-lain. Jadi ini mungkin bisa dijawab sama Bang Andi ya. Hakim punya wewenang untuk mengatur nggak? Wewenang untuk mengatur hak anak bisa dijatuhkan kepada siapa? Ibunya atau? Ya, Pak Adam.
dengan Izin pertimbangan-pertimbangan jawab seperti nih. itu. Ya, Bang Andi. Beberapa putusan pengadilan saat ini juga dalam pemeriksaan sudah cukup bagus. Artinya dalam memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan misalkan kebutuhan si anak. Pernah saya juga menangani satu kasus, hakim sudah menanyakan misalkan slip gaji sebagai bukti, slip gaji si ayah, kemudian kebutuhan si ayah. Nah, hakim-hakim sekarang yang mungkin kedepannya juga akan kita undang narasumber dari hakim ya. Hakim tuh udah cukup futuristik memikirkan masa depan untuk anak. Dia akan meminta penghasilan si bapak, kemudian pengeluarannya bulanannya. Nah, di dalam putusan cerai biasanya juga akan mengatur mengenai biaya-biaya yang ditanggung, yang harus ditanggung oleh si bapak untuk kebutuhan si anak ke depan gitu. Selain idah, kemudian uang pisah, tapi hakim juga yang saat ini ada sudah menanyakan tentang penghasilan dan kebutuhan sehari-hari buat si anak. Nah, itu biasanya hakim akan ada di dalam putusannya. Demikian Kak Adam dan nanya. Ya, terima kasih Bang. Ini ada satu lagi penanya dari Nurul Setiawati. Mungkin ini ke Kak Bani ya, karena sisi psikolog. Bagaimana penanganan secara psikologi terhadap orang tua yang bercerai dengan konflik hak asuh anak yang berkepanjangan supaya tidak berdampak berkepanjangan pula kepada anak ke depannya? Atau adakah upaya healing untuk orang tua tersebut? Terima kasih. Begitu kurang lebih Kak Bani. Kak Bani, unmute dulu. Oke, sorry. Jadi bagaimana supaya ini tidak konflik orang tua ini supaya tidak berdampak kepada berkepanjangan pula kepada anak ya. Salah satu mungkin ya memang atau mungkin jadi satu-satunya cara adalah hentikanlah konflik tersebut gitu. Jadi dalam artian seperti ini, ketika orang tua berkonflik, usahakan tidak di depan anak, usahakan tidak melibatkan anak seperti itu. Jadi orang tua juga diminta untuk lebih dewasa ketika menghadapi konflik tersebut agar anak ini tidak menjadi tertekan gitu. Lalu kemudian selanjutnya, atau adakah upaya healing untuk ortu tersebut? Nah, ini benar sekali bahwa ketika bagaimana anak kita bisa bisa lebih nyaman kondisinya apabila ternyata memang orang tuanya sendiri juga yang masih belum nyaman dengan kondisi dirinya sendiri gitu. Jadi bagaimana anak bisa nyaman dengan dirinya tinggal bersama orang tuanya, yang mana ketika orang tuanya juga sebenarnya belum nyaman dengan dirinya dia sendiri, sehingga healing untuk orang tua, healing untuk ibu itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan gitu. Apabila kondisinya memang sudah sangat berat, sudah tidak bisa ditangani oleh sendiri, sudah sangat ruwet gitu misalnya, itu bisa datang kepada profesional, bisa konsultasi dengan psikolog dan lain sebagainya untuk membantu sang ibu ini healing terlebih dahulu ya, kondisinya nyaman dulu, sehingga nanti itu juga dapat membantu menetralisir kondisi dari anaknya seperti itu. Cek. Ya. Ya. Ya, terima kasih Kak Bani. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Maya. Jadi terkait biaya atau nafkah yang
yang jika ayah mampu, maka semua adalah beban ayah. Saya pribadi alhamdulillah walau sempat talut di tahun pertama, adalah akhirnya tanggung jawab di tahun pertama mantan akhirnya bertanggung jawab secara penuh. Namun beberapa kasus yang dicurhatkan ke saya di lapangan banyak sekali yang akhirnya sang ayah pun lepas tangan, apalagi di awal memang sudah mengancam. Jika hak asuh di istri, maka dia tidak mau membiayai. Dalam hal ini bagaimana? Tetap seperti hak asuh dicoba melalui beberapa mediator atau apakah bisa dituntut ke pengadilan atau bagaimana? Jadi bisa dijawab dari sisi Bang Andi begitu, dari sisi hukumnya terkait apa biaya atau nafkah begitu yang memang sudah diputuskan dari pengadilan untuk anak. Misal kayak kalau misalnya ini anak di hak asuhnya di tangan ibu, tapi ayah karena hak asuh di tangan ibu akhirnya ayah nggak mau, dari sang ayahnya ini nggak mau membiayai begitu atau nggak mau memberikan nafkah, itu apakah bisa digugat kembali ke pengadilan atau bagaimana, Bang Andi? Mohon jawabannya. Nah, begini ya, Kak Adam atau Mbak Natalia yang menanyakan hal tersebut. Makanya untuk pertanyaan mengenai kesulitan eksekusi putusan pengadilan, makanya kami ini yang menjadi perhatian LKBH Perempuan dan Anak Indonesia, apabila undang-undang kita belum mengakomodir permasalahan tersebut, oleh sebab itu ke depan LBH kita ini akan membuat kajian dan mendorong adanya perubahan hukum nasional mengenai pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan oleh pihak bapak yang tidak memberikan nafkah. Nah, kalau seperti contoh di negara Belanda maupun Amerika, apabila si bapak tidak memberikan nafkah, itu ada sanksinya. Bisa jadi dia social safety net-nya tidak bisa berjalan dan bisa diadukan kepada dinas sosial di Amerika. Nah, dia akan disuruh paksa bayar gitu loh. Tapi ya itulah di Indonesia memang belum ada peraturan pelaksananya. Nah, ke depan kita akan coba membuat terobosan hukum untuk hal tersebut. Demikian, Mbak Natalia. Ya, demikian Mbak Natalia, Kak Adam. Sepertinya Kak Adam mengalami kesulitan teknis. Iya Bang Andi, jadi diambil alih oleh saya dulu. Sementara itu para peserta bisa melihat link yang sudah disampaikan di kolom chat, disampaikan oleh Muzat, itu bit.ly/hak asuh anak. Mohon para peserta untuk mengisi form tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian juga diinformasikan untuk materi akan kami bagikan kepada para peserta melalui email. Jadi di situ akan ditanyakan email para peserta, silakan dilengkapi dan kami akan mengirimkan materinya beberapa hari ke depan melalui email Anda. Emailnya ditulis di dalam formnya Pak Alfred. Begitu. Jadi nanti tinggal diisikan di link tersebut data-data para peserta. Kami juga mau menginformasikan bahwa LKBH PAI ini sudah mempunyai kanal-kanal media sosial. Yang pertama itu ada di Instagram,
Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa follow Instagram kami di @lkbh.pai. Kemudian juga di Facebook, kami juga sudah memiliki page-nya. Bisa di-search dengan @lkbhpai juga. Dan juga kami sedang mempersiapkan kanal YouTube untuk mungkin di webinar-webinar selanjutnya. Ini ada pertanyaan private. Izin bertanya jika sang ayah LGBT dan sang ayah mempertahankan hak asuhnya, sedangkan pihak ibu juga kekeh untuk mempertahankan hak asuh anak. Sang anak juga selalu diperingatkan untuk tidak ikut ibunya. Mohon petunjuk. Terima kasih. Pertanyaannya dari segi psikologi kayaknya, Mbak Mani. Iya, Bang Andi. Itu tadi LGBT, orang tua misalnya atau ayahnya yang LGBT itu juga termasuk ke dalam salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, masuk ke dalam kondisi lingkungan ataupun kondisi dari orang tuanya itu tersebut, sehingga itu juga nanti bisa harus menjadi pertimbangan juga apakah nantinya akan berpengaruh atau enggak gitu dengan ayah yang LGBT ini dengan anaknya seperti itu, karena dari baik LGBT-nya sendiri juga kan masih dia masih bergantung ya gitu, karena mungkin juga bisa jadi dari lingkungannya gitu seperti itu. Jadi itu tetap harus menjadi pertimbangan juga yang harus dipikirkan seperti itu. Kak Noval, untuk narasumber selanjutnya gimana Kak Noval? Iya, kami dari izin, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Saya juga habis berkoordinasi dengan dari KPAI Ibu Susiana Avandi. Jadi kami selaku penyelenggara mohon maaf jika tidak sesuai yang di poster. Jadi baru saja mengkonfirmasi ke saya kalau Ibu Susiana Avandi sedang ada dalam forum rapat yang memang itu tidak bisa ditinggal. Jadi forum rapat bersama Bu Menteri yang memang tidak bisa ditinggal karena beliau sebagai komisioner KPAI begitu yang memang harus bertanggung jawab di forum tersebut. Mungkin tadi Bu Susiana juga menawarkan jika ada forum-forum atau diskusi-diskusi selanjutnya dia bersedia akan hadir lah menggantikan waktu yang hari ini harusnya dia hadir. Jadi mungkin itu informasi dari saya selaku moderator untuk narasumber yang terakhir yang harusnya bisa memaparkan materi-materinya. Jadi tadi sudah 3 narasumber yang memang sudah memaparkan materi-materinya, yang tadi ada Bang Andi Windo dari sisi hukumnya atau prakteknya di pengadilan, dari Karobani Aulia dari sisi psikologisnya, dan tadi ada Mbak Sania Marwah yang bercerita atau memaparkan kisah perjalanannya, prosesnya di tahap pengadilan sampai selesai begitu. Nah, dan juga teman-teman semua yang bertanya sudah banyak sekali. Tadi juga sudah ada arahan-arahan sedikit dari co-host dari moderator kedua Karinel. Mungkin
terakhir jika ini tadi di depan juga sudah saya jelaskan ya, kalau LKBH PAI ini bergerak di bidang konsultasi dan bantuan hukum begitu, di konsentrasinya di perempuan dan anak. Mungkin terakhir nih sebelum menutup semuanya, ada closing statement dari para narasumber, Bang Andi, Kak Robani, atau jika masih ada Mbak Sania Marwah, closing statement terkait hak asuh anak begitu, yang memang pada kasus dan kenyataan di lapangan, fakta di lapangan itu banyak sekali yang masih timpang atau berbeda. Closing statement saya minta mungkin dari Bang Andi, silakan Bang. Ya, untuk closing statement saya, ya ke depan negara kita sebagai yang menuju ke negara kesejahteraan, suatu terus diurus deposit buat anak. Jadi ke depannya tuh harus ada semacam social safety net untuk pendidikan dan kesehatannya. Nah, artinya baik itu akan diurus oleh ayah maupun ibu, tapi jaminan kesejahteraan dan tumbuh kembangnya anak akan tetap terjamin. Itu closing statement dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Andi. Mungkin dari Kak Bani, closing statement untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Terakhir dari saya, kembali lagi bahwa bagaimanapun kasusnya, bagaimanapun rumitnya, dan bagaimanapun beratnya konflik yang terjadi di antara kedua orang tua, tetap harus pertimbangkan dan juga pikirkan mengenai kesehatan mental dari anak itu sendiri. Tetap perhatikan anak, tetap perhatikan kebutuhan anak, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dari anak tersebut. Cukup sekian. Oke, terima kasih Mbak Bani. Selanjutnya mungkin dari Mbak Sania Marwah kalau masih ada, atau udah ini ya keluar ya? Ya udah izin live. Udah di close ya. Ya, mungkin teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta diskusi webinar pada siang hari ini. Kita sudah mulai dari jam 1 sampai jam 2:30 sore. Jadi kalau masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait anak ataupun terkait perempuan, mungkin kita juga ada konsultasi melalui media sosial. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Karinel, kita ada di Instagram, Facebook, bisa berkonsultasi melalui media sosial kami, dan juga atau jika ingin komunikasi lewat WhatsApp, mungkin teman-teman sudah menyimpan atau waktu registrasi diskusi Zoom webinar pada siang hari ini melalui kontak tersebut jika ingin bertanya atau bercerita mengenai kasus yang dialami. Jadi mungkin tadi sudah ada banyak arahan-arahan dari co-host sendiri, dari Karinel atau dari yang lain terkait sertifikat atau yang lainnya. Mungkin nanti ada arahan-arahan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf saya jika ada salah-salah kata dari saya moderator. Semoga pada siang hari ini ilmu-ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat untuk masyarakat luas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Bang, sukses selalu Bang Andi Windo, Kak Robani Aulia, dan Mbak Sania Marwah.
Mungkin itu saja diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa, Pak? Ya, salam dari Nias, Sumatera Utara. Mantap, Bang Alfred. Salam buat rekan-rekan di Nias. Salam dari Jakarta. Oh iya, untuk semua peserta sudah diperbolehkan untuk live webinar ya. Terima kasih atas partisipasinya. Seluruh peserta untuk ngambil sertifikat dan uang transportnya bisa dikontak Zakwan. Ada snack dan uang transport. Masih ada orangnya? Masih ada orang?